Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ade Jamal selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Riza Pratama dari kelas akuntansi 1A dengan nomor induk mahasiswa 1240 8021 050 130. Pada kesempatan yang berbahagia ini, eh, saya ingin mempresentasikan atau mengerjakan eh, ulangan tengah semester yang dimana tugasnya adalah membuat video dan diupload pada channel YouTube di Google Classroom. Saya mengambil dari 7 nomor, nomor 1, nomor 2, dan yang wajib adalah nomor 6 dan juga nomor 7. Pada nomor 1 dengan soal nasabah BPR Syariah Barokah berjumlah 14.000 orang pada bulan Maret 2020. Diperkirakan jumlah nasabah akan meningkat sebanyak 50 orang setiap bulannya. Pertanyaannya, jika tidak terjadi guncangan ekonomi, berapakah jumlah nasabah pada bulan Januari 2021? Dapat saya simpulkan, kita simpulkan bahwasanya diketahui dari soal eh, A-nya 14.000 atau variabel awal dan B rata-rata variabel konstan yaitu 50 atau bedanya, dan N-nya tersebut adalah jangka waktu yaitu 11 bulan. Dari bulan, kenapa 11 bulan? Ini pada diketahui di soal adalah pada bulan Maret sekitar 50 orang setiap bulannya. Nah, dari bulan Maret dan yang ditanya adalah bulan Januari. Maka dari bulan Maret 2020 ke bulan Januari 2021 yaitu 11 bulan jangka waktunya. Dihitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan Januari, yaitu 11 bulan. Yang dimana di sini adalah mencari suku ke-11-nya atau suku ke bulan Januari yaitu S11 dengan rumus SN atau suku ke N sama dengan A plus atau A ditambah N kurang 1 kali B. Yang dimana S11, SN-nya adalah S11 yaitu bulan Januari sama dengan A 14.000 kita masukkan dan N adalah di sini 11 kurang 1 dan dikali B itu B-nya 50. 14.000 ditambah 10 kali 50. 10 kali 50 adalah 500 dan 500 ditambah 14.000 adalah hasilnya 14.500. Jadi perkiraan atau jumlah nasabah pada bulan Januari 2021 jika tidak terjadi guncangan ekonomi adalah 14.500. Lanjut ke soal nomor 2. Eh, Tertera di sini soal nomor 2, stok barang PT Amanah pada bulan Februari 2020 adalah 200. Diperkirakan rata-rata permintaan barang pada usaha tersebut adalah 40. Yang ditanya adalah berapakah stok barang pada bulan Desember. Sama halnya tadi dengan nomor 1 masih berkecimpungan dengan jangka waktu, eh, variabel awal dan rata-rata variabel konstan. Yang dimana diketahui di soal adalah bulan Februari 2020 dengan jumlah 200 dan yang ditanya adalah pada bulan Desember. Jadi dari bulan Februari ke bulan Desember adalah 11 bulan. Yang dimana dihitung dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yaitu 11 bulan. Dengan SN atau suku ke N, rumusnya adalah A plus N kurang 1 kali B. Yang SN-nya yang dimana itu S11 atau pada bulan ke-11 yaitu A sebesar 200 variabel awal
dan N-nya sama dengan 11 dikurang 1 dikali B, yaitu variabel rata-rata variabel konstannya adalah 40. Yang dimana kita hitung, kita hasilkan yaitu 200 ditambah 10 dikali 40. 40 dikali 10 adalah 400. Dan 400 ditambah 20 hasilnya 600. Jadi stok barang pada bulan Desember 2020 adalah 600. Berjumlah 600. Lanjut ke soal nomor 6, saya yang diwajibkan, eh, tertera soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 10x kuadrat kurang 1 dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y. Jika titik potong dengan sumbu X dan titik puncak, tentukan titik potong dengan sumbu X dan titik puncak. Jadi yang pertama, saya kerjakan dulu di buku atau di kertas, dengan menggunakan rumus ABC atau dengan rumus determinan, yang dimana rumusnya adalah min B plus min akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Yang dimana B-nya itu adalah 0, eh, plus min 0 kuadrat dikurang 4 kali 10 kali min 1 per 2 kali 10. Kita masukin angka-angkanya, eh, min 0 ditambah akar dari 0 kuadrat dikurang 4 kali 10 kali min 1 per 2 kali 10. 0 plus min akar dari 0 kurang 40 per 20. Yang dimana X1-nya adalah 0 plus akar dari 40 per 20 sama dengan 0 plus kita keluarkan akar 40-nya menjadi akar dari 4 kali 10 per 20. Yang dimana akar 4 tersendiri yaitu hasilnya dari adalah 2. Kita keluarkan 0 ditambah 2 akar 10 per 20. 0 tambah 2 adalah 2. 2 akar 10 per 20. Lalu kita coret di bagian 2 sama 20 sama-sama dibagi 2. Ini 1 dan ini 10. Jadi hasil X1 eh, akar 10 per 10 dengan hasil X1-nya adalah 0,32. Akar 10 per dibagi 10 yang dimana 0,316 kita bulatkan menjadi 0,32. Lalu adapun yang X2-nya, eh, dia 0 dikurang akar dari 40 per 20, yang dimana yang di awal itu rumus ABC-nya ini adalah plus min. Yang pertama X1-nya udah plus, lalu yang keduanya X2-nya itu min per 20 sama dengan 0 kurang akar dari 4 kali 10 per 20 sama dengan 0 kurang, kita keluarkan 4-nya menjadi 2, akar dari 4 adalah 2, 2 akar 10 per 20 sama-sama itu coret, set, coret, yaitu ini 1 dan ini 10, dan adalah min akar 10 per 10 yaitu min 0,32 dengan hasil X2-nya adalah min 0,32. Kita bulatkan tadinya 31 0,316 menjadi min 0,32. Lalu di soal adalah mencari titik potong dan titik puncak. Adapun titik puncaknya didapat X sama dengan 0. Mengapa X sama dengan 0? Karena dengan yang Bapak sudah ajarkan, mencari titik puncak dengan cara mudahnya atau dengan cara cepatnya lebih simpelnya yaitu X2 ditambah dengan X1 lalu dibagi 2. 0,32 min 0,32 ditambah 0,32 sama dengan 0 dan 0 dibagi 2, apapun yang dibagi dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Dan dengan kita temukan titik puncaknya adalah 0, X 0, lalu titik potong Y, kita dengan X sama dengan 0 maka Y kita masukkan
ke soal dengan soal Y sama dengan 10 X kuadrat min 1. Y sama dengan 10, X-nya kita masukkan tadi diketahui adalah 0. 0 dikuadratkan hasilnya 0 dikurang 1. 10 kali 0 kurang 1 sama dengan minus 1. Eh, ya, lalu kita gambarkan titik potongnya. Min 1 ini adalah titik potong. Titik potong lalu kita gambarkan min 0,32 di sebelah kiri karena dia minus dan 0,32 adalah di sebelah kiri. Dan ini adalah titik potong dari Y yaitu minus 1. Eh, lanjut, mengapa di titik puncak eh, dia eh, ininya eh, apa 0 karena eh, dia itu posisinya ada di minimum. Jadi lonjongnya itu ke bawah bukan ke atas. Maaf sorry, titik potongnya adalah titik potongnya itu minus 1 karena dia berada di titik minimum yaitu lonjongnya ke bawah bukan ke atas. Lanjut eh, yang ke nomor 7. Pada nomor 7 tertera soalnya suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut. Pertama, jika harganya 20, jumlah yang diminta 120, tetapi bila harganya naik menjadi 50, permintaannya hanya 60 unit. Lalu yang kedua itu sementara di lain pihak jika harganya 20 jika harganya 20 produsen menawarkan jumlah 20 unit dan bila harganya naik menjadi 50 produsen menaikkan pula jumlah yang ditawarkan menjadi sebanyak 110 unit. Tentukan A. Fungsi permintaan barang tersebut, B. Fungsi penawaran barang tersebut, C. Keseimbangan pasar dan yang terakhir D. Tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Langsung masuk ke jawabannya. Eh, Adapun yang kita ketahui pada rumus umum yaitu QD atau QS, yaitu QD yang dimana kurva permintaan dengan rumus P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Ya lalu yang seperti kita diketahui P1 di KIDE di kurva permintaan yaitu 20, P1-nya sama dengan 20, P2 sama dengan 50, Q1 120 dan Q2 sama dengan 60. Dan yang di kurva penawaran diketahui Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 110. Maka yang pertama jawab yang pertanyaan A dulu. Masukkan rumus umumnya yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Masukkan P, rumusnya P belum diketahui, kita tulis saja kurang P1-nya adalah 20 per P2 50 dan P1-nya dikurang adalah 20. Sama dengan Q, kita belum diketahui, Q kurang 120, Q1-nya per Q2-nya adalah 60 dan Q1-nya adalah 120 dikurang 120. Lalu eh, kita hasilkan P minus 20 per 30 sama dengan Q minus 120 kurang 60 kurang 120 adalah min 60. Maka kita kali silang atau sama-sama atas kali bawah, bawah kali atas. Yang pertama dari sisi bawah dulu ke Ki 30 kali Ki kurang 120 sama dengan min 60 dikali P kurang 20. Lalu kita hasilkan kali bunga. Ini kali ini 30 kali Ki 30 kali min 120. 30 Ki kurang 30 kali 120 adalah min 3600. Sama dengan min 60 P ditambah karena ini kali ke min 60 kali
min 20 adalah plus 1.200. Maka kita pindah ruas, kita kita gabungkan mana yang variabel, mana yang konstanta. 30 Ki eh, tetap berarti pindah ruas min 60P ke sini jadi plus 30Ki plus 60P sama dengan 3.600 pindah jadi min 3.600 pindah ke sini ngelewatin sama dengan menjadi positif 3.600 plus 1.200. Kita hasilkan 30Ki plus 60P sama dengan 4.800 atau sama-sama kita bagi 30 yaitu eh, Ki sama-sama kita bagi 30 adalah Ki kita turunin 60 bagi 30 adalah 2P dan sama dengan 4.800 bagi 30 adalah 160. Maka Ki sama dengan 160 ini pindah ruas ke sini adalah dibagi menjadi min 2P. Lalu yang ke B yaitu ditanya fungsi penawaran barang atau QS. QS sama rumusnya P dikurang P1 rumus umum per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kita masukkan angka-angkanya, P1-nya dengan nilai 20, P kurang 20 per 50 kurang 20 sama dengan Q kurang 20 per 110 kurang 20. Kita hasilkan P min 2P kurang 20 per 50 kurang 20 adalah 30 sama dengan Q kurang 20 per 110 kurang 20 adalah 90. Kita kali silang juga masih sama, yaitu 90, mulai dari sini, 90 kali P minus 20 sama dengan 30 kali Q minus 20. 90P dikurang 1.800 sama dengan 30 Q minus 600. Kita kita jabarkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 90P ini pindah ruas ke sini menjadi min 30Q sama dengan ini pindah ruas ke sini lewatin sama dengan yaitu menjadi positif 1.800 dikurang 600. Kita hasilkan 90P kurang 30Q sama dengan 1.200 sama-sama kita bagi 30 sama 90P dibagi 30 adalah 3P dikurang Q sama dengan 40 atau Q sama dengan ini pindah ruas ini pindah ruas sama dengan 3P dikurang 40. Lanjut ke jadi hasil QD-nya yaitu 80 QD-nya itu ini dan QS-nya adalah ini. Maka nanti digambarkan pada eh, elastisitas atau keseimbangan pada kedua hukum. Yang C adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasarnya adalah eh, pakai rumus QD sama dengan QS. QD-nya kita masukkan 160 dikurang 2P dan QS-nya 3P kurang 40. Dan 200 kita dapat hasilnya pindah ruas ke sini 140-nya 160 ditambah 40 ada 200 sama dengan P 3P pindah ruas ke sini min 2P menjadi 2P 5P 5P atau dapat kita hasilkan sama dengan 200 bagi 5 adalah 40. Yang dimana key-nya itu tersendiri kita masukkan rumusnya di awal 160. P-nya kan sudah diketahui, berarti kita masukkan ke eh, persamaan pertamanya itu 160 dikurang 2P. 160 kurang 2P, P-nya tadi sudah diketahui 40 jadi 160. Q sama dengan 160 dikurang 2 kali 40 adalah 80 sama dengan 80. Ini 80 ini menjadi eh, keseimbangan pasar yang dimana permintaan adalah 80 dan penawaran juga 80. Lalu kita jawab yang pertanyaan D, tunjukkan keseimbangan pasar dalam bidang
pakai menggunakan diagram Cartesius. Eh, ini saya gambarkan lewat kertas yang dimana P sendiri adalah price atau harga dan Q adalah quantity, kuantitas. Yang dimana mereka terjadi keseimbangan pasar atau equilibrium ketika price atau harga di 40, harganya 40, maka kuantitas yang terjadi ada 80. Maka ini menjadi sebuah keseimbangan antara kurva permintaan dan penawaran. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.